Mereka datang ke Madinah dengan wajah ramah dan niat jahat, menawarkan untuk memuliakan Rasul dengan memindahkan makamnya. Angin topan mengguncang Madinah, badai menggulung bumi, dan gempa membelah tanah. Gali terowongan rahasia, meter demi meter, mendekati jasad Rasulullah SAW. Tangannya terpotong, lehernya dipancung oleh pedang Salahuddin sendiri. Maha suci Allah yang menjaga cahaya nubuah dari gelapnya fitnah, yang menjaga jasad manusia termulia dari tangan keji, yang menurunkan wahyu kepada langit dan gempa kepada bumi. Ialah yang berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan melindungimu dari manusia. Sejak jasad Rasulullah SAW dikebumikan di kamar Aisyah, yang kini dikenal sebagai Hujrah Syarifah, sejak itu pula sejarah mencatat upaya-upaya mengerikan dari tangan-tangan kufur untuk mencuri kehormatan yang tidak pernah bisa disentuh oleh makhluk manapun. Dan hari ini kita akan menyingkap 4 peristiwa gelap tentang upaya pencurian makam Rasulullah SAW yang semuanya dikandaskan oleh murka Allah. Tahun 400 Hijriah, Mesir dikuasai oleh seorang pemimpin eksentrik, namanya Al-Hakim bi Amrillah. Ia dianggap gila oleh rakyatnya, tapi bagi segelintir pengikut fanatik, ia adalah khalifah yang diberi wahyu. Maka lahirlah sebuah ide hitam, menculik jasad Rasulullah SAW dan membawanya ke Kairo demi kemuliaan, demi keuntungan, demi kekuasaan. Ia mengirim utusan dari kalangan pemuka Syiah Ismailiyah, dipimpin oleh Abul Futuh, gubernur Mekah yang tunduk padanya. Mereka datang ke Madinah dengan wajah ramah dan niat jahat, menawarkan untuk memuliakan Rasul dengan memindahkan makamnya. Tapi sebelum satu langkah mereka tercapai, Allah murka. Angin topan mengguncang Madinah, badai menggulung bumi, dan gempa membelah tanah. Para perencana binasa, jasad Rasulullah SAW pun tak tersentuh. Tapi orang gila tidak cepat puas. Upaya kedua dilancarkan dengan cara yang lebih licik. Sekelompok agen menyamar sebagai jamaah haji dari Maghrib. Mereka tinggal dekat dengan Hujrah Syarifah. Saat malam sunyi menyelimuti Madinah, mereka menggali terowongan rahasia, meter demi meter, mendekati jasad Rasulullah SAW. Tapi Allah Maha mendengar. Salah seorang penduduk Madinah mendengar suara aneh dari bawah tanah. Ia berteriak, "Qabru nabiyukum yunbash." Kubur Nabi kalian sedang digali. Penduduk Madinah pun berhamburan, menyisir seluruh kota, hingga mereka menemukan terowongan itu dan membantai para penggali tanpa ampun. Maka gagallah usaha keji kedua, dan tanah suci Madinah kembali tenang untuk sementara. Tahun 557 Hijriah, di Kairo, seorang raja saleh bermimpi. Namanya Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Dalam tidurnya yang tenang setelah sholat tahajud, ia melihat Rasulullah SAW datang kepadanya dan menunjuk 2 lelaki berkulit putih. "Selamatkan aku dari mereka." Terbangun, berwudu dan sholat lagi. Tapi mimpi itu datang kembali, lalu datang lagi untuk ketiga kalinya. Maka ia tak menunggu fajar. Ia memanggil menterinya, mengemas perbekalan dan melaju menuju Madinah. Setiba di kota suci itu, ia membagikan sedekah, tapi dengan mata yang tajam. Ia mengamati setiap wajah. 2 lelaki tak kunjung muncul, hingga penduduk berkata, ada 2 orang asing dari Maroko. Mereka kaya dan tak mau menerima sedekah.
Sultan pun mendatangi mereka, dan wajah mereka adalah wajah yang ia lihat dalam mimpinya. Ia memerintahkan pencarian di rumah mereka, dan di bawah karpet ada lubang 1 meter lagi menembus makam Rasulullah SAW. Mereka pun mengaku mereka adalah agen dari Eropa Timur, diupah untuk mencuri jasad suci. Maka Nuruddin Az-Zanki memenggal kepala keduanya di hadapan seluruh penduduk Madinah dan memerintahkan pembangunan parit besi cair mengelilingi makam Rasulullah SAW agar tak satu pun tangan najis bisa mendekat lagi. Tapi fitnah tak pernah berhenti. Reynold de Chatillon, seorang bangsawan Salibis, penyembelih jamaah haji, perampok Laut Merah, suatu hari ia berteriak pada jamaah, "Kalian datang ke Muhammad, suruh dia selamatkan kalian." Ia pun menyusun rencana besar, mengirim armada laut menuju Madinah untuk menggali makam Rasulullah SAW. Tapi Allah lebih cepat. Sebuah laporan sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Ia pun mengutus laksamana terbaiknya, Husamuddin Lu'lu'. Maka bergeraklah armada Islam menembus gelombang, dan di Laut Merah terjadilah pertempuran besar. Reynold pun kalah, tangannya terpotong, lehernya dipancung oleh pedang Salahuddin sendiri, dan Madinah tetap terlindung. Empat kali manusia mencoba mencuri jasad Rasulullah SAW, dan 4 kali Allah mengirimkan pertolongannya dari gempa, dari mimpi, dari badai, dan dari pedang, karena jasad itu bukan milik dunia, tapi amanah langit, dan Ia yang mengutusnya telah bersumpah untuk menjaganya. Maka jangan pernah takut, karena Rasulullah SAW dijaga oleh Tuhan seluruh semesta, dan siapapun yang berani mengusik kediamannya akan disambut oleh murka yang mengguncang bumi. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa cinta kepada Nabi SAW tidak hanya lewat lisan, tapi juga lewat keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai menjaga kekasihnya.